Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin mengenai pementasan pantomim. Namun sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian siapkan LKS kalian dan buka halaman 52. Kalian siapkan juga buku tulis apabila ada materi yang harus dicatat. Kita mulai materi pada hari ini. Yang akan kita bahas di awal bab hari ini adalah tentang rancangan rias. Kalau pada minggu kemarin kita memulai perancangan pantomim mengenai cerita yang akan dibuat, lalu apa tujuan yang akan kita berikan kepada penonton dari pertunjukan yang kita adakan. Nah, sekarang kita akan merancang riasan dari para pemain. Nah, apa itu rancangan rias? Nah, rancangan rias ini biasanya berkaitan dengan seorang penata rias. Penata rias adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tata rias pementas atau orang yang memerankan pementasan. Biasanya tata rias ini berhubungan dengan make up atau busana atau sesuatu yang digunakan oleh pementas. Nah, tata rias ini tadi sudah saya sebutkan berkaitan dengan dua lingkup, yaitu tata rias wajah dan tata rias busana. Dalam penampilan pantomim, tata rias ini atau make up ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mempertegas peran dari si pemain pantomim. Lalu yang kedua, untuk mendorong gerak sesuai dengan peran. Seperti apa make up yang diberikan, apakah dia terlihat senang atau sedih, nah itu biasanya mencerminkan suasana hati dari pemainnya. Lalu untuk menunjang penampilan, semakin sesuai make up yang dipakai oleh pemain akan semakin menarik, akan semakin memperindah penampilan, walaupun namanya pantomim tidak mengeluarkan suara, hanya memberikan gerakan, tapi akan semakin menarik apabila busana atau penampilan tata rias wajahnya ini menarik. Lalu yang kedua ada rancangan kostum. Nah, kalau tadi tentang make up atau wajah, yang kedua ada rancangan kostumnya. Yaitu kostum yang digunakan oleh seniman pantomim cukup sederhana seperti yang dibahas kemarin. Yang pertama, ada kaos bergaris hitam putih, yang kedua ada sarung tangan warna putih, lalu ada topi hitam. Biasanya dilengkapi juga dengan sepatu pantopel warna hitam, atau kalau secara modern sekarang nggak mesti pantofel tapi berbagai macam sepatu seperti itu. Lalu ada rancangan musik. Musik dalam penampilan pantomim ini berguna sebagai penguat adegan dan gerakan dalam pantomim, serta mewujudkan suasana yang ingin ditampilkan. Jadi tidak hanya gerakan yang diberikan oleh pemain pantomim, tapi iringan musik ketika penampilan pantomim yang diberikan akan semakin memperkuat peranan dari pemeran pantomim. Selain itu, memperkuat juga pembawaan suasana dari penonton dalam meresapi cerita yang ditampilkan oleh pemain pantomim. Yang keempat ada rancangan properti. Properti atau setting panggung yang digunakan oleh pemain pantomim ini biasanya harus efisien, harus efektif dan efisien. Kenapa? Maksudnya adalah sesuai dengan tuntutan dan kegunaan serta fungsinya jelas, sehingga pemain merasa nyaman dalam pementasan dan dapat menarik perhatian penonton. Jadi semakin efektif dan efisien properti serta setting dalam panggung, itu semakin jelas apa sih maksud dari pemain yang pemain tampilkan. Kalau semakin banyak properti yang digunakan di atas panggung dan juga tidak digunakan atau tidak dipakai oleh si pemain, itu akan membuat cerita tidak terlalu jelas. Selain itu, pemain juga akan bingung karena tidak sesuai dengan skrip, tidak sesuai dengan skrip atau jalan cerita. Nah, misalnya di dalam penampilan seorang pemain pantomim ini berlaga seperti sedang meniup balon, tapi di situ
ketika selesai scene meniup balon, ada properti lain seperti box atau kotak. Nah, tapi di dalam skrip atau peranan yang dia mainkan tidak ada penggunaan balok, tidak ada penggunaan kubus. Dia kalau untuk yang profesional mungkin bisa melakukan yang namanya improvisasi itu secara mendadak. Jadi benda yang apa yang dia lihat secara dadakan dalam ide otaknya, oh nih saya harus bisa mengimprove, bisa memainkan alat ini sehingga tidak sia-sia ada di atas panggung. Nah, tapi kalau yang masih belajar itu akan bingung, wah alat ini mau saya gunakan buat apa ya? Sehingga ketika perasaan pemeran itu sedang bingung, penonton tidak nyaman dalam menonton penampilan. Nah, untuk materi hari ini kita sedikit saja. Tugasnya kalian kerjakan 5 soal yang ada di layar kalian. Ada 5 soal, kalian tulis di buku tulis lalu kalian kerjakan. Ingat, kalian tulis jawabannya dan juga soalnya, nanti kalian pindahkan ke dalam link dari Google formulir yang saya buat. Oke? Tetap jaga kesehatan kalian. Materinya sampai sini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Patuhi terus protokol kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.